Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang telah menunjukkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari nanti di akhirat kita akan dipertemukan dengan diri kita sendiri, diri kita yang selama ini menjadi kehidupan di dunia dengan semua amal baik dan amal buruknya yang telah dilakukan. Akankah kita merasa bangga atau justru penuh dengan rasa penyesalan melihat diri kita saat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, pada hari ketika setiap jiwa mendapati segala kebajikan dihadapkannya, demikian pula kejahatan yang telah dilakukannya, ia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dirinya dan kejahatan itu. Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Quran Surat Ali Imran ayat 30. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa setiap amal perbuatan kita akan hadir di hadapan kita. Semua yang kita telah lakukan di dunia, sekecil apapun, akan menjadi saksi di hari kiamat. Bahkan tubuh kita sendiri juga akan bersaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Bayangkan sahabat, saat itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua dosa yang kita anggap sepele, semua amal baik yang kita lakukan dengan ikhlas akan muncul dan berbicara. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diri kita dihadapkan kepada kita di akhirat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kebanggaan yang luar biasa. Bayangkan sahabat, jika diri kita yang muncul adalah sosok yang penuh dengan kebaikan, sosok yang wajahnya bersinar karena iman, yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, yang tangan dan kakinya menjadi saksi atas amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajah orang-orang yang beriman akan bersinar seperti bulan purnama di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7434 dan hadis riwayat Muslim nomor 183. Melihat diri kita yang seperti itu, tentu kita akan merasa bangga dan merasa bersyukur. Kita akan merasa bahwa usaha kita selama hidup di dunia tidak sia-sia, bahwa setiap pengorbanan, setiap tangisan dan perjuangan di jalan Allah
berbuah manis. Yang kedua, kemungkinan penyesalan yang tak terbendung. Namun, bagaimana jika yang muncul adalah diri kita yang penuh dengan dosa, wajah yang muram, tubuh yang lemah, dan tangan serta kaki yang memberi kesaksian atas keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan kepada amalnya. Lalu ia melihat catatan dosa yang begitu banyak. Kemudian ia berkata, celakalah aku, apa yang telah aku lakukan? Hadis riwayat Muslim nomor 3015. Sadarkah kita bahwa saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri kita? Penyesalan yang timbul hanya akan menjadi beban karena waktu di dunia sudah berakhir. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan sahabat, ketika diri kita yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelalaian muncul di hadapan kita di akhirat. Sosok itu menatap kita dengan mata penuh kecewa, seolah berkata, "Mengapa engkau sia-siakan waktu selama dirimu ada di dunia? Mengapa engkau lebih mencintai dunia daripada akhirat selama hidupmu di dunia?" Atau bayangkan sahabat, jika diri kita hadir sebagai sosok yang penuh cahaya yang dengan bangga berkata, "Terima kasih telah menjaga iman. Terima kasih telah mengorbankan dunia demi akhirat selama dirimu hidup di dunia." Betapa bahagianya jika itu yang terjadi. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita bisa merasa bangga bertemu dengan diri kita sendiri di akhirat, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. Langkah yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyaklah ibadah dan jaga sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Langkah yang kedua, tinggalkan dosa dan bertobatlah. Setiap dosa yang kita lakukan adalah beban yang akan kita tanggung di akhirat. Jangan menunda tobat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Langkah yang ketiga, perbanyak amal soleh. Lakukan amal kebaikan sebanyak mungkin, meskipun kecil, selagi kita masih ada di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan meremehkan sedikit pun perbuatan baik, walaupun hanya memberikan senyuman
kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Langkah yang keempat, jaga niat dan keikhlasan. Pastikan semua amal kita dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan yang tidak ikhlas tidak akan diterima, meskipun besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karenanya dan mengharap ridhonya. Hadis riwayat Nasai nomor 3140. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan setiap hari kita sebagai peluang untuk memperbaiki diri kita. Jangan tunggu esok, karena kita tidak tahu apakah kita esok diberi waktu. Jadikan diri kita di akhirat sebagai sosok yang membanggakan, bukan yang penuh dengan penyesalan. Sahabatku, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah diri kami di akhirat nanti sebagai sosok yang membuat kami bangga, bukan yang penuh dengan penyesalan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bimbinglah kami untuk selalu berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak istri kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami penuh berkah dan amal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini semakin banyak orang yang terinspirasi untuk memperbaiki diri mereka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan kepada keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga memohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.